Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan materi mengenai change dan alignment. Ini bagian kedua ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa belum melihat bagian pertama, silakan melihat dulu karena ini adalah kelanjutan dari bagian pertama mengenai change dan alignment. Oke. Up to change. Change dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi di perusahaan didasarkan pada perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan alignment dalam perspektif EA dapat dikatakan sebagai keselarasan sistem informasi atau teknologi informasi dengan visi, misi, strategi, dan tentunya tujuan perusahaan. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh ya change yang biasanya terjadi pada perusahaan. Oke, contoh yang pertama adalah change pada perusahaan terhadap struktur organisasi ya. Jadi ada perubahan pada struktur organisasi. Perubahan pada struktur organisasi bertujuan untuk mengurangi ukuran organisasi. Biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan melalui apa? PHK, mutasi karyawan, ataupun bisa dengan cara pensiun dini dengan mengurangi jumlah unit organisasi. Ya. Mengapa perubahan tersebut dilakukan? Tentunya ya, kemungkinan pada perusahaan itu terjadi krisis ekonomi ya yang dialami oleh perusahaan, atau bisa saja pendapatan perusahaan lebih kecil ketimbang pengeluaran. Ya, atau jumlah tenaga kerja yang terlampau banyak. Ya. Nah, itu salah satu alasan mengapa perlunya ada perubahan pada struktur organisasi. Ya. Kemudian yang kedua, change pada perusahaan salah satu contohnya bisa saja perubahan proses bisnis. Ya, jadi mungkin saja perusahaan itu belum menerapkan ERP atau SCM. Ya, masih melaksanakan proses bisnisnya secara tradisional atau secara manual, ya. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang tentunya penerapan ERP dan SCM itu akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dengan kompetitor yang lain. Nah, ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi merubah proses bisnisnya dengan menerapkan ERP dan ya. Nah, yang contoh yang ketiga perubahan teknologi ya. Nah, perusahaan itu merubah teknologinya dengan menerapkan mesin mungkin ya, menerapkan mesin untuk produksi sehingga mengurangi pada pegawainya, pengurangan pegawainya. Nah, itu contoh 3 change pada perusahaan. Sedangkan contoh alignment misalkan di sini adalah penyelarasan bisnis dan IT. Ya, di mana bisnis memanfaatkan IT untuk mencapai tujuan bisnis strategi. Ya, seperti apa? Memperluas jangkauan produk mereka, meningkatkan kinerja keuangan atau yang lainnya. Ya, misalnya yang memperluas jangkauan produk mereka memanfaatkan IT dengan meluncurkan situs web e-commerce ya, dan melakukan penjualan online untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi ada alignment antara strategi IT dengan strategi bisnis. Nah, ini adalah salah satu contoh alignment yang biasa terjadi di perusahaan ya. Jadi adanya keselarasan antara penerapan IT, penerapan teknologi dengan bisnis strateginya. Begitu ya. Sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi change dan alignment yang terjadi di perusahaan? Ya, dengan menerapkan EA. Nah, salah satu langkah awal dalam penerapan EA, kita bisa saja atau perusahaan tersebut bisa membentuk struktur manajemen dan kontrol. Ya, yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan ya untuk mengelola, mengontrol, dan memonitor aktivitas-aktivitas dan progres yang ada di dalam enterprise arsitektur. Ya. Nah, secara umum, struktur manajemen dan kontrol itu bisa Anda lihat pada layar. Organisasi yang Anda lihat pada layar itu menunjukkan tanggung jawab fungsional, keterhubungan, dan garis komunikasi. Struktur organisasi tersebut seharusnya dapat memfasilitasi dan meningkatkan performansi dari EA ya. Nah, kalau kalian lihat peran-peran yang ada di antaranya ya, ada Enterprise Arsitektur Eksekutif Change Committee ya. Kemudian ada Technical Review Committee ya. dan Enterprise Arsitektur Program Management Office.
peran-peran tersebut ada tentunya dengan tujuan apa? Memperkenalkan proses-proses EA, ya. Nah, peran-peran yang lain jika Anda lihat itu ada quality assurance, ada configuration management, ada risk management, ada evaluation. Nah, peran-peran tersebut merupakan peran yang mendukung peran dari IT. Pada layar itu, mana sih peran yang secara khusus menangani change dan alignment? Yaitu Anda bisa lihat ada di EA Program Management Office, ya, yang terdapat di EA Core Team, ya. Nah, terdapat di EA Core Team. Nah, ya di sini nih, EA Program Management Office yang terdapat EA Core Team itu bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang termasuk di dalamnya ada development, implementation, maintenance, dan manajemen enterprise architecture, ya. Salah satu aktivitas yang ada di EA Core Team adalah tentunya melakukan risk management, ya. Nah, orangnya kita sebut sebagai risk manager yang bertugas untuk apa? Nah, risk manager dia memiliki tugas untuk mengidentifikasikan, memonitor, mengontrol, dan meminimalisir resiko dalam program EA yang berhubungan tentunya dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, tadi kan change dan alignment itu tentunya terkait dengan faktor-faktor lingkungan, ya. Jadi dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa peran dari risk management sangatlah penting bagi proses pembangunan EA, ya. Nah, inilah penjelasan terkait dengan change dan alignment yang terjadi pada perusahaan. Lalu bagaimana EA itu bisa mengatasi permasalahan tersebut, ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ini materi bagian 2 ini bagian terakhir mengenai change dan alignment pada perusahaan, ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.